Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, sepertinya Bapak menjadi admin Zoom ya. Jadi, apakah boleh di-admit, Pak, dimasukkan gitu orang-orang yang mau masuk Zoom-nya, Pak? Bukan saya Mbak adminnya Mbak. Oh iya, bukan ya. Ah, ah, Bukan. ah. Oke, Pak oke. Marna ini. Coba di Marna ini. Iya, iya, siap. Ini, ya kalau saya lihat di Zoom, ini Pak, ini ya, yang LPM Rembang ya. Ya, Pinten? ya ini yang LPM Rembang ini yang jadi host-nya, Pak. Oh ya. Jadi ya jadinya Pak Marna tidak bisa masuk karena belum di-admit begitu. Oh, Rembang ya. Coba di anu Ya, Mbak. Ini Mbak Sarah ya? ya saya Zahra, Pak. Tolong Mbak di anu Mbak, dikomunikasikan Mbak. Iya, ini saya sudah chat tapi belum di ini ya. Halo Pak, ini Pak ya. Pak seperti mic-nya nggak masuk, Pak. Ini lagi ngomong bapaknya. Halo Pak. Mic-nya Mbak. Iya, maaf Pak, mic-nya nggak masuk itu. Iya, itu lagi. Halo Pak, ya ini sudah masuk Pak suaranya. Iya. Ya, jadi ya halo Pak, selamat malam. Jadi Bapak malam ini kan jadi host di Zoom ya Pak. Ini boleh minta tolong ini di-admit Pak orang-orang yang masuk Zoom ya. Jadi ternyata tidak pada bisa masuk begitu. Pak Semarang lanjut saya, Bu. Iya. Oh iya, belum ada yang masuk ya Pak berarti ya? Belum ada yang masuk ya. Oke, oke, oke. Baik Pak. Ya, baik. Mbak Zahra, Iya Pak. itu katanya ini adminnya dari Aksi Taru ya? Iya Pak. Tapi betul dari Aksi Taruh. Ini kalau saya lihat di partisipan, ini hostnya yang Pak ini ya dari LPM Rembang nih ternyata. Oh, Jadi ada. jadi yang Aksi Taruh nggak bisa masuk begitu. Wah, coba di anu nih. Ini kalau teknologi ini ada cekatan, yakinnya ini sudah jam 7:30 lebih soalnya. Iya Pak, betul. Oke. Ya, karena Ini kebetulan saya bukan dari Aksi Taruhnya begitu. penjelasan dari mana Mbak Sarah? Sebenarnya ini saya dari ITB Pak sebenarnya. Oh, dari ITB-nya ya? Iya, saya Nah, mahasiswa ITB Pak. ini baru bertiga aja Mbak Sarah.
terus betul. Rembang. Ini di sini hostnya Rembang itu kok, gitu. Iya Pak, betul. Nah, kita sama-sama tamu ini. Iya betul. Saya tahu juga Pak. Oke, oke, oke. Rembang Heeh. ini coba-coba. Iya, Tambah iya, depan Pak jadi host ini. Monggo Halo Pak Mas, Sumarna. iya. Halo Pak Rembang Prof. Mas. Halo Oke. Pak Prof. Malam Pak Prof. Lagi berjalan adminnya Mas. Adminnya Bapak Sumarna Pak sama Mas Kabul. Loh, kok bolak-balik ya? Yang daftar tadi yang saya baca Mas Kabul, Pak Sumarna, sama ketiga Pak adminnya. Coba saya cek kembali. Ya, saya telepon Pak Marna, katanya ini dari aksi taruhnya yang lagi trouble. Oh gitu Pak. Iya Oke, Pak, sepertinya begitu Pak. Karena oke Mbak sedang Sarah. Tunggu perjalanan. sebentar ya Mbak Sarah. Oke. Iya Pak. Mbak Sarah posisi di mana ini? Saya di Semarang Pak. Oh gitu toh. Iya, Mungkin saya orang saya saya orang Semarang tapi kuliahnya di ITB Pak. oh gitu. Camnya dinyalain Mbak Sarah. Oh ya boleh Pak, sebentar Pak. Baik, Nah, ya selamat malam Pak. semester berapa? Sebenarnya saya barusan ini ya Pak lulus, tapi belum wisuda, berarti wisudanya akhir Oktober ini Pak. Oh gitu. Jurusan apa Mbak Sarah? Teknik industri Pak. Oh TI ya. Iya, Oke, saya oke. teknik Semarangnya di industri. mana? Tembalang Pak. Adik saya di Undip juga. Tembalang ini nanti. Di mana? Bukit Sari Pak, Bukit Sari. Dhuwurku toh. Saya di Gimana Pak? Google. Oh iya Pak. Iya Putranya Pak. siapa lagi Mbak Sarah ini? Ah, enggak kok Pak, ini bukan enggak terkenal Pak. Kok jangan-jangan bapaknya koncoku pula nanti Mbak Sarah. Bukan Pak, sepertinya. Adanya di Undip fakultas apa? Hukum Pak. Semester piro saiki? Baru masuk Pak, mahasiswa baru. Oh, masih baru. Nggih, Iya. nggih. Di ITB berapa semester lulus? Saya 8 Pak, 8 semester Pak. Oh ya, bagus tuh. Iya, Rembang, betul-betul. pripun kabari Rembang, Mas? Kabarnya baik Pak Prof. Alhamdulillah sehat. Sudah mulai hujan Rembang? Belum pernah hujan ini Pak. Oh, Nah, ini tadi di Bogor ini hujan deras sampai sepak bola pun dihentikan. Duh. Saya Bogor dapat ini. berita. Nggih. Kalau Semarang sudah hujan 2-3 kali deres-deres ini, Mas. Iya, betul Pak. Nggih. Memang Rembang itu bagian kiri, Mbak Sarah. Ya, Rembang, Grobogan, Pati itu kiri-kiri ini pas hujan itu Pati ya banjir. Iya, iya, iya. Nggih. Pak ini adminnya ada 4 Pak. Pak Kenapa? Sumarna. Pripun? Adminnya ada Pak Sumarna, Mas Radil, Mas Hadi Salotigo. Satunya tadi siapa lupa itu ada 4. Mas Hadi Salotigo. Oke. Iya. Lagi sekarang yang ada tinggal bertiga no. Iya, itu kata ini. Mbak Sarah, Rembang sama saya ini. Loh, Gimana, Mas Pak? Farah mestinya kalau lihat di ininya kan bisa nih. Ya ada 3 rotok nih Pak yang baru masuk. Iya, iya. Info Pak. dari admin masih ada gangguan, Prof. Teman-teman sudah saya kabari. Gitu. Jadi kita bisa masuk, gitu? Iya Pak. Kita bertiga. Kenapa Mbak Sarah? Kok bisa begini? Kenapa ya Mbak Sarah ya? Iya Pak, ini saya sejujurnya kurang tahu Pak, tapi saya masuk bisa sih Pak harusnya gitu. Nah, iya, saya masuk juga bisa kok. Langsung ini kok. Langsung pakai itu Zoom meeting itu yang HTTPS itu malah gampang. Nggak usah pakai passcode maupun ID-nya. Ya, Iya Pak, betul. Betul. Kira-kira apa nanti Mbak Syara yang akan disampaikan ini sambil nunggu yang lain masuk ini? Iya baik Pak. Jadi sebenarnya Pak Marna menitipkan ke saya kalau semisal di Zoom ini tadinya ada beberapa pelaku UMKM yang hadir gitu. Jadi saya diminta untuk sharing sih Pak sebenarnya untuk pengembangan bisnis digitalnya seperti apa begitu. Itu sih Pak sebenarnya. Tapi ya ini sekarang belum ada pelaku UMKM-nya, jadi saya belum berani mulai gitu karena ya begitu. Mbak ini sebagai ilmuwannya atau juga ilmuwan plus pelaku?
Iya, sebenarnya saya pelaku juga sih Pak, gitu, sambilan. Bidang apa? Ini sih Pak, saya jualan notebook begitu Pak, buku Hmm. catatan gitu, Oh, hebat brand. no. Notebook itu lakunya dikit, untungnya banyak itu. Iya Pak, sambil kerja juga Pak saya. Oke. Yang paling bagus apa Mbak sekarang notebook? Notebook ini ya Pak, jurnal ya Pak. Saya ya notebook jurnal Pak, buku tulis. Oh notebook jurnal toh? Iya Pak, seperti itu. Nah kalau nanti kita main di UMKM gimana nanti? Apa yang mau disampaikan Mbak Dara? Iya, jadi sebenarnya titipan dari Pak Marna sedikit brief aja sih Pak, sebenarnya sharing tentang gimana membuka peluang melalui digital begitu, bisnis digital. Iya, hanya itu sih Pak sebenarnya titipannya. Jadi sharing. Ada ya? Iya Pak, betul. Mungkin memanfaatkan marketplace yang ada gitu, salah satunya. Begitu Iya, Pak. iya. Iya, namun sepertinya belum ada UMKM yang masuk juga begitu dan kita berdua dengan Rembang ini dianggap UMKM aja kan dong? Iya Pak, kebetulan saya juga nggak bisa share screen Pak karena saya bukan hostnya. Iya, iya betul. Jadi saya nggak bisa share screen juga. cerita aja dulu. Iya, mungkin yang ini Pak dari Rembang boleh saya dijadikan hostnya nggak ya Pak? Aja Mbak, cara aja nggak apa Mbak. Iya Pak, boleh dijadikan hostnya nggak Pak? Di make a host gitu. Bapak buka lewat HP atau laptop Pak? Maaf. Saya pakai HP Mbak. Oh pakai HP ya? Sebentar. Kalau pakai HP agak kesulitan Mbak. Enggak sih Pak. Sebentar, saya lagi pikir kalau di HP cara bikin orang jadi host gimana ya Pak, sebentar. Kalau di foto saya ada ini nggak Pak? Titik tiganya nggak Pak? Tombol titik 3 gitu di foto saya nggak ada ya Pak? Ada. Nah iya Pak, mungkin boleh diklik. Ada make a host atau semacamnya Pak, jadi host gitu. Nggak ada Mbak. Oh nggak ada ya? Biasanya cuma ini hanya latar belakang kabur, latar belakang warna, latar belakang gambar, atau pengaturan. Ya, pengaturan mungkin ya? Pengaturan cuma ada mood open entry, play join and left sound, meeting topic, donen, dan participation join, sound video participation itu Mbak. Sama ada review. Oh iya ya, aduh sebentar caranya gimana ya Pak? Bentar. Boleh diklik partisipan Pak? Partisipan. Ya, kemudian ada nama saya Pak di situ, mungkin boleh diklik. Nama saya Zahra. Kemudian ada tulisan make to host kah Pak? Nggak ada ya Mbak? No, namun jarak nanti zaman chat Mbak. Iya Pak. Nggak Kan ada ya pakai Pak? laptop kan ini Pak. Betul. Iya Pak, betul. Jadi karena saya bukan hostnya, jadi saya nggak bisa share screen juga Pak untuk sharing gitu. Iya, begitu. Nggak bisa Mbak, sama. Oh iya Pak. Iya Pak, ini sama-sama belum bisa sharing. Iya. Untuk Pak Sumarna gimana Pak? Tanamannya kemarin Pak Sumarna? Berkebun ya Pak? Pak Sumarna belum masuk Pak sepertinya. Prof, maaf. Iya Mas. Untuk kebunnya gimana Pak Prof? Oh lumayan bagus. Cuma ya itu Mas. Kita ini kalau bertanam yang musiman itu, ini memang harus bisa membaca pasar. Ini sudah ada masuk lagi nih. Iya Pak, dari Aksitaru sudah bisa masuk. Ya. Oke. Mas Eko ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Eko.
Halo, Assalamualaikum Pak Sri. Ini Halo, Assalamualaikum Pak Prof. ini Aksi Taru udah masuk ini. Hostnya di penjelasannya Mas, itu Pak Marna itu. Oh, berarti sudah oke ini. Iya Pak, tadi nyangkut berarti. Nyangkut di admin. Nah, ini baru 9 ini partisipannya. Ahmad Mujahid, Mas Imam, Mbak Cara, Mas Ragil. Wah, Ragil ini Sukoharjo ini. Mas Hadi, Salotigo. Rembang Pak Siono, Pak. Non? Rembang Pak Rembang Siono. ya. Oh iya Rembang. Halo, Assalamualaikum Pak Prof Sri dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Solo belum ya, sebentar Mas. Selamat Pak Sumarna. Siap. Selamat malam Pak Yono. Siap ya Pak? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Halo Pak Marna. Siap. Ini Apa suara saya terdengar Pak? oh siap. Saya dengar. Terdengar Kak. Bagus, Pak. Bagus. Oke, aman ya. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan Pak Sumarna dan teman-teman. Jadi sempat ada kendala tadi masuk terus dari Rembang. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf nggak bisa tepat waktu ya sesuai agenda. Baik saja, langsung saja Pak. Ini kegiatan dari Ya. Sepertinya dari Kak Eko sinyalnya lagi hilang ya Pak? Dalam perjalanan mungkin, Pak. Iya, betul-betul. Malam Mas Ragil. Selamat malam. Apa ini Mas Ragil? Alhamdulillah baik dan sehat Mas. Nggak hujan Solo Mas Rakil. Boten, Solo cerah hari ini. Iya, alhamdulillah. Semarang juga. Ini Pak Gunawan kok belum hadir ya? Pak Gunawan sama Australia ya? Belum hadir ya. Selamat malam Pak Gunawan dan Gun. Halo dan Gun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Gunawan. Selamat malam dan Gun. Pak Sumarna, Mas Ragil. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat Mas. Amin, amin. Dan Martianti belum masuk dan Gun. Sudah saya kabari, belum gabung mungkin. Mbak Yanti, ada Mbak Yanti kok belum masuk. Kalau sekiranya cukup Mas Marna, mungkin bisa dimulai. Iya, Bro. Ambil jalan. Iya, Bro. Karena profesor ini nanti ada acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terutama Prof. Ri, Ketua LPM Jawa Tengah, dan Bapak Imam, Ketua Akitaro Indonesia, Mas Eko, Mbak Zahra, Presgraduate ITB, Pak Mujadi, dan Ketua LPM Rembang, Pak Yono, Ketua LPM Salatiga, Bu Esti, Pak Ragil, Ketua LPM Sukoharjo, Pak Gunawan, Mbak Yanti, dan seluruh para peserta yang hadir pada pertemuan pada malam ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan keselamatan dalam acara ini.
Jadi ini sebetulnya hanya merupakan diskusi kecil. Diskusi pertama kemarin sudah kami lakukan, Prof. Ri. Jadi pada intinya ini untuk langkah awal sebelum launching website kita sudah bekerjasama dengan lulusan-lulusan ITB yang nanti siap membackup operasional website Jawa Tengah. Nah, salah satunya Mbak Zahra ini lulusan SMA 3, orang Semarang, dan lulusan ITB. Jadi nanti teman-teman yang pelaku UMKM ini, Pak Yono, Bu Hesti, Pak Rakit, Bu Marti, dan Pak Gunawan, serta Mbak Yani ini kan pelaku UMKM. Jadi nanti akan mendapat gambaran bagaimana toh mengiklankan produk itu, bagaimana toh nanti biar produknya laku, pengelolaannya bagaimana. Ini biar bertemu dengan teman-teman sehingga nanti dalam pelaksanaannya dimudahkan gitu. Pada intinya begitu, Prof. Jadi nanti ke depannya akan ada diskusi lanjutan. Jadi kalau nanti bisa dengan kapasitas besar, termasuk kemarin launching, Prof, saya sudah sampaikan kalau bisa kita mengundang Pak Menteri kalau launchingnya ke Indonesia. Ini baru saya bicarakan dengan Mas Eko kemarin. Kami menunggu dawuh dari Prof dulu, nanti langkahnya bagaimana. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Langsung saja ke Prof. Mohon sambutan dan pencerahannya, karena Prof ini juga ada bersamaan dengan webinar lain. Kami persilahkan kepada Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Citarum, ini Ibu Bapak sekalian peserta webinar malam hari ini, khusus ini Mbak Zahra, ini beliau ini baru lulus dari Teknik Industri ITB. Tampaknya dekat dengan rumah saya. Tadi ngomong-ngomong beliau di Bukit Sari, saya di Gombel ini Mas Marno, jadi dekat ya. Siap, ya Bro. Kalau saya jalan kaki aja sambil bawa laptop ini mungkin nyampe. Matur nuwun atas partisipasi dan kesempatan yang bagus ini. Jadi Mbak Zahra tadi sudah mengawali diskusi sambil menunggu sinyal bagus dari Mas Marna tadi. Beliau memang punya pengalaman, jadi ini nanti best practice-nya dari Mbak Zahra akan disampaikan, dan juga nanti teori dan pengalaman. Jadi beliau punya ilmunya dan sudah melakukan dan mengalami. Untuk itu kepada teman-teman semua, ini para pelaku UMKM yang masuk dan ada di dalam LPM ini, mohon nanti bisa dicermati dan bisa didiskusikan, ditanyakan kepada Mbak Zahra. Pertamanya ini Mas Ragil ini, wah Mas Ragil karakmu memang beda dengan yang lain, enak. Alhamdulillah, matur nuwun, ya, Prof. Aku akhirnya yang Solo tuh lali mampir Sukoharjo itu. Ya bro, nanti inilah teman-teman ini yang pengurus-pengurus di dropi karak nanti atas rekeningnya LPM untuk perkenalan itu. Bagus itu Mbak Zahra, itu penting tuh. Karak itu apa ya, kerupuk gentar yang non borak lah, kira-kira begitu, non bleng. Belum lagi yang lain. Tadi Mbak Yanti juga beliau itu pelaku UMKM dan membina banyak kelompok tani, produk, dan sekarang ini memang diperlukan marketplace yang hebat supaya kita tahu ya. Ini pengalaman saya pribadi memang ini ya, pas saat kita melakukan proses produksi itu kita sudah punya forecastingnya. Pasarnya ke sana nanti dengan harga sekian, tapi begitu panen raya ini melempem, Pak. Ya, porang saja lah contohnya. Itu dulu itu bisa sampai ke 30-50 ribu. Sekarang itu untuk menjangkau 25 ribu aja susah. Belum lagi yang lain, misalnya kebun pisang itu kalau pas panen bareng-bareng, karena pisang itu bisa diawetkan kan kalau dibuat keripik, atau mungkin ada produk-produk lain. Nanti Mbak Zahra bisa cerita karena beliau dari teknik industri, apakah pisang itu dipres jadi susu pisang atau sari pisang, itu nanti akan bisa kita kita pahami bersama dari Mbak Zahra. Dan beliau sendiri tadi saya tanya, apa itu komoditasmu? Ini notebook katanya. Wah, luar biasa. Itu kalau bagi teman-teman yang
punya kemampuan yang lebih, saya kira nanti bisa mengikuti. Saya kira itu nanti Mbak Sarah dan juga kalau ada yang lain bisa cerita tentang apa yang sudah dialami, dan saya sampai ini hari ini ada webinar. Saya tidak tahu nih, memang di kampus ini kayaknya hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada libur, Mas. Jadi saya kuliah itu kebagian yang malam kadang ini, ya nggak apa-apa lah, tak syukuri aja, saya senang menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berwebinar dan gali ilmu sedalam-dalamnya. Nanti kalau kita praktekkan, dan kebetulan Mbak Sarah kita sudah punya websitenya Mbak, LPM Jawa Tengah ini, barangkali ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih Prof. Selanjutnya kami sampaikan ke Mbak Zahra. Dipersilakan Mbak Zahra. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin lebih pada malam hari ini mungkin lebih ke sharing-sharing aja kali ya. Kenalkan Betul. dulu Mbak Zahra, kenalkan, kemudian tadi pemaparannya apa. Enggak. Iya, baik. Ya, sebelum perkenalkan kembali, saya Zahra dari lulusan ITB, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di sini mau coba share beberapa insight mungkin ya terkait dengan pengembangan bisnis gitu ya, terutama untuk digitalisasinya begitu. Oke, mungkin saya izin share sedikit tentang, sebentar. Baik, saya izin share screen sebentar. Baik, oke, sudah masuk ya slide-nya. Jadi mungkin pertama-tama sebelum saya masuk ke pengalaman dulu ya, mungkin lebih ke saya akan membahas sedikit ya tentang sebenarnya kan untuk LPM Jawa Tengah sendiri sudah punya website begitu ya, dan mungkin saya mau coba cerita gitu ya, mungkin beberapa competitive advantage gitu ya, atau kelebihan-kelebihan apa gitu yang bisa didapatkan dengan mengiklankan produk di website ini gitu. Jadi memang yang pertama, di mana memang website ini memang bisa digunakan secara inklusif begitu untuk pemberdayaan UMKM gitu, meliputi pelatihan, jejaring sesama UMKM, dan tentu saja ada media iklan katalog barang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengiklankan barang melalui website tersebut begitu. Kemudian sebenarnya ada unsur kemudahan juga begitu ya, karena website ini saya lihat tidak terlalu kompleks begitu. Jadi sebenarnya dengan demikian itu bisa mudah sekali untuk mengiklankan gitu. Jadi tidak perlu proses yang rumit gitu kalau yang saya lihat dari websitenya. Kemudian tentu saja fokus pada lingkup Jawa Tengah gitu ya, yang pada akhirnya nanti bisa diakses oleh nasional tentunya gitu di Indonesia. Jadi website ini memang sudah kontekstual juga nih dengan kebutuhan UMKM yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Jadi bisa disesuaikanlah dengan kapabilitas, kemampuan dari UMKM di Jawa Tengah, kira-kira pemahamannya sejauh apa ya terkait dengan digitalisasi digitalisasi jualannya begitu. Maka sebenarnya di website LPM Jawa Tengah ini sudah memprovide kemudahan-kemudahan tersebut begitu. Oke. Kemudian mungkin bahas sedikit begitu terkait dengan peluang digitalisasi bisnis gitu ya. Sebenarnya yang pertama diharapkan memang dengan digitalisasi ini pengembangan bisnis itu akan bisa dilakukan dengan mudah, kapan saja dan di mana saja begitu. Karena sekarang ibaratnya kalau di website begitu ya, kita bisa bukanya lewat HP gitu ya, nggak perlu lewat komputer, laptop gitu ya, harus kita set up dulu seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya bisa dimulai dengan HP gitu ya, dan mungkin ini saya cuplik beberapa kemudahan yang ditawarkan gitu ya di beberapa marketplace lain gitu ya. Sebagai contoh, banyak sekali edukasi e-learning yang ditawarkan gitu di website gitu, seperti sebenarnya bagaimana sih cara mulai berjualan, membuka toko, dan belajar gitu ya caranya membuka bisnis seperti apa, kemudian bagaimana cara mengembangkan toko begitu ya, dengan meningkatkan interaksi dengan pembeli. Itu kan pasti penting banget ya, karena dalam berjualan pasti ya tidak hanya tentang produk, tapi juga bagaimana pelayanan terhadap pembeli begitu. Kemudian yang terakhir juga akhirnya jadi banyak nih kisah-kisah sukses yang bisa
saling share gitu, saling sharing, saling cerita gitu ya, kisah sukses antar penjual gitu. Dari kita bisa terinspirasi dan bahkan bisa belajar gitu dari penjual-penjual yang telah sukses di pasaran begitu. Oke, sebenarnya ini peluang digitalisasi ini akan semakin mudah nih untuk mendapatkan akses untuk siapa aja nih penjual-penjual yang udah sukses di luar sana yang bisa kita adaptasi caranya gitu. Nah, sebenarnya melalui media digital ini sangat mungkin itu dilakukan karena ya tadi ya kemudahan bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan melalui internet apa sih yang nggak bisa gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja peluang digitalisasi bisnis ini meningkatkan kreativitas melalui digital, meningkatkan value dari produk. Karena mungkin ini yang saya lesson learn yang saya dapatkan gitu ya ketika coba mengembangkan bisnis adalah kadang-kadang kalau kita menjual produk saja gitu ya ternyata itu tidak cukup begitu. Yang perlu kita jual mungkin adalah value gitu ya zaman sekarang gitu. Karena kalau kita hanya jualnya produk mungkin kompetitor kita akan banyak sekali gitu ya. Kompetitor kita akan banyak sekali dan sebenarnya apa sih yang akan membedakan produk kita dengan produk kompetitor yang lain gitu. Nah, maka sebenarnya yang bisa kita jual selain produk adalah value gitu ya atau yang disebut dengan nilai produk ya. Jadi apa hal lain yang bisa didapatkan oleh pembeli gitu ya selain produk kita. Mungkin entah rasa, misalkan sebagai contoh adalah notebook ini. Notebook ini sebenarnya secara produk terlihat biasa aja. Terlihat sangat ya udah normal gitu ya. Mungkin orang-orang bisa beli di toko manapun gitu. Tapi mungkin dengan value yang diberikan oleh UMKM ini gitu, bahwa oh iya nih notebook ini punya nilai sebagai teman dia dalam menulis gitu ya. Jadi ada nilai yang disisipkan. Jadi tidak hanya sekedar buku, tapi dia juga bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai katakanlah apa ya, semisal ya teman bercerita, curhat dan sebagainya gitu. Dan bagaimana menampilkannya dalam media sosial pun juga kita bikin spesial gitu karena ya supaya apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain gitu. Dan tentu saja banyak sekali ya sekarang jasa-jasa untuk pembuatan foto-foto seperti ini gitu, sangat banyak gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan. Mungkin saya izin share juga tentang sebentar. Nah, ini dia. Ini mungkin sebagai contoh adalah saya juga mungkin pelaku UMKM ya. Jadi saya ada pelaku UMKM juga gitu, tapi ini base-nya di Bandung karena saya kerja sama dengan yang ada di Bandung juga. Jadi ini mungkin sedikit cara saya untuk menjual value ya, menjual nilai gitu. Jadi tidak hanya produk, sebenarnya ini terlihat dari saya tidak menjual secara oh ya kalian harus beli ya produk ini, enggak gitu. Tapi saya coba lebih ke cerita ya, lebih cerita oh ya nih meet your own companion gitu. Artinya ya ini jurnal yang memang bisa menjadi teman kalian gitu. Jadi lebih banyak cerita-cerita, lebih banyak nilai. Nah, kemudian ketika hari besar kemudian diberikan ucapan oh ya selamat hari raya gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan pelaku UMKM untuk meningkatkan retensi pelanggan gitu ya, atau ya loyalitas pelanggan gitu. Karena dia oh ya jadi seneng nih produknya ternyata menarik ya gitu, desain-desainnya. Kemudian ya ini sebagai contoh untuk branding ya, makanya kita sebut dengan branding gitu, branding produk. Oke, mungkin bisa lanjut ke kita lanjut ke presentasinya. Nah, itu mungkin salah satunya ya, ketika digital itu ada, kreativitas pun juga bisa meningkat. Kemudian, tentu saja dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa meraih pasar yang lebih luas. Ini saya ambil sebagai contoh di beberapa e-commerce yang udah umum di Indonesia. Jadi memang, ya itu karena akan banyak diskon, ada banyak promosi gitu ya, jadi pasar yang diambil jadi lebih luas. Sebagai contoh adalah ketika ini sebagai sampling, ini ada contoh data gitu ya, data di mana oh ya ketika produk kita udah kita coba iklankan ternyata yang tampil ini ada sekitar 118. Artinya produk kita itu dilihat dari 118 orang dan ternyata satu orang itu mengklik produk tersebut.
Artinya produk sebenarnya ketika kita coba, oh iya kita udah punya produk yang bagus, kemudian kalau kita bisa lihat untuk level UMKM ya, yang masih menengah, kecil menengah begitu ya usahanya, sebenarnya kita bisa lihat nih ketertarikan dari pembeli itu sebenarnya 1% dari keseluruhan pembeli yang udah coba melihat produk kita gitu sebenarnya. Jadi oh ya akhirnya saya lihat katalognya terus oke akhirnya saya klik gitu dan ternyata itu 1%. Maka dari itu sebenarnya untuk meningkatkan orang supaya semakin banyak yang klik, artinya ya kita harus makin membuka akses, tampilnya harus makin banyak gimana caranya gitu. Makanya itu yang kita sebut sebenarnya traffic ya. Traffic gimana caranya semua orang bisa melihat barang kita. Nah, caranya tuh di mana gitu. Nah, mungkin kita pasarkan di misalkan website LPM, kemudian kita pasarkan secara online di marketplace apa gitu. Jadi memang cari sebanyak-banyaknya peluang gitu supaya semakin banyak tampil, maka akan semakin banyak adanya pembelian gitu pada akhirnya seperti itu. Nah ini mungkin sebagai contoh bahwa ya conversion rate-nya itu sekitar 1% lah bisa dibilang begitu. Maka memang tadi kreativitas perlu ditingkatkan untuk tidak hanya menjual produk, namun menjual value. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu untuk sharing singkat yang ingin saya sampaikan. Sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Sumarna? Ya enggak apa-apa, dikembalikan ke saya nanti bisa ditanyakan enggak apa-apa. Atau yang ada langsung enggak apa-apa, silakan. Atau saya pandu aja ya biar cepat ya. Ya. Terima kasih Mbak Zahra. Sebelumnya saya kenalkan dulu Mbak Zahra. Jadi ini ada Pak Yono. Pak Yono itu Ketua LPM Rembang. Beliau ini pelaku bisnis di pupuk organik. Jadi udah menekuni lama bisnisnya. Maka saya pertemukan dengan Mbak Zahra biar nanti bisa ya sharing atau japri lah bagaimana mengembangkan usahanya. Yang kedua Bu Hesti. Ini Ketua LPM Salatiga. Beliau ini punya kafe di Kopeng dan dia juga produsen kopi yang kemarin ada kualitas ekspor. Saya sering diberi kopinya dan sering mencicipi, jadi enak sekali. Nah, saya berharap juga nanti dengan bertemunya dengan Aksi Taruh ini bisnisnya bisa berkembang, nanti langkahnya apa. Kemudian Pak Ragil ini Ketua LPM Sukoharjo. Nah, dia ini dapat hibah tanah dari pemerintah ya, Departemen Kehutanan dan Sekretaris apa itu. Pada intinya nanti kan dapat peluang untuk mengembangkan usaha seperti objek wisata maupun pertanian. Tentu kendala-kendalanya juga kebutuhannya akan seperti ini, bagaimana diiklankan, bagaimana pendanaan. Nah, nanti bisa bertemu dengan Mbak Zahra itu nanti biar ada value-nya lah. Bu Martianti ini juga guru, kemudian dia juga memiliki usaha kayak produksi madu. Madu dia terkenal karena banyak ada bintang film yang Amerika yang datang ke tempatnya Bu Martianti, ada orang-orang Hong Kong, bahkan madunya Bu Martianti ini dikonsumsi oleh pasukan pengaman Presiden Republik Indonesia. Ini yang Boyolali ini. Nanti bagaimana bisa dikembangkan biar komoditi lokal ini bisa go global. Harapan saya begitu. Nah, Pak Gunawan juga sama. Beliau juga pelaku usaha juga dengan bidang yang bermacam-macam. Jadi pada kesempatan ini nanti biar kita tanya jawab. Mbak Yanti juga. Mbak Yanti ini Sri Kandinya LPM ya. Dia ini pokoknya nyetir traktor, bisa bisnisnya macam-macam ya, pupuk ya, macam-macam, pelatihan pertanian. Ini penting. Dan juga barangkali ada peserta lain yang dari LPM Salatiga yang mungkin belum kita sebutkan. Selamat datang. Monggo langsung saja yang ada pertanyaan dipersilahkan. Saya urutkan ya dari Pak Yono. Silakan. Silakan Pak Yono. Ya, malam Pak Sumarna. Malam Pak Yono.
Ya, silakan Pak Yono kalau ada pertanyaan. Anu Pak, untuk lanjutan nanti bisa komunikasi lewat sharing-sharing via kunjung tatap muka lah Pak, biar lebih jelasnya lagi. Ya, Dapri dan tatap muka. Perlu hanya sebatas wawasan aja dulu. Nanti untuk lebih detailnya supaya kita bisa diagendakan untuk ketemu sama Mbak Zahra atau gimana supaya ada memetkan suatu masalah ini Pak. Oh siap, ya. Ya. Bersedia ya Mbak Sarah nanti bertemu ya, kita agendakan ya, nanti saya desain pertemuannya. Ya, Mbak Sarah udah divaksin ya? Iya Pak, sejauh ini udah. Saya baru tanggal 5 nanti divaksin yang kedua. Nanti setelah tanggal 5 saya siap bertemu Pak Yano. Oke. Gimana Pak? Ya. Bu Hesti Salatiga, dipersilakan Bu Hesti. Boleh Pak. Silakan Bu Hesti. Saya dari Salatiga. Selama ini kita kan punya produk kopi ya. Sebenarnya sih saya ada beberapa usaha yang kita jalankan. Yang pertama kali memang pupuk. Itu awalnya kita pupuk. Nah, memang dulu pengalaman saya waktu pupuk itu suami yang jalanin sih. Dari pertama kali temen yang nawarin, kemudian satu orang suami menjalani. Yang memang untuk pertama ya harusnya babat alas istilahnya orang saya bilang. Jadi selama 2 tahun saya bilang kalau orang mau mengenal pupuk organik, karena selama ini Indonesia kebanyakan pakai pupuk kimia, itu paling tidak minim 2 tahun itu baru mereka bisa mengenal dan itu akan boom, saya bilang gitu. Ternyata benar, setelah 2 tahun ini berarti tahun berapa? 2010 saya mulai jalan itu, 2012 mulai boom. Jadi petani mulai mengenal, dan sampai detik ini malah sekarang di daerah lain pupuk yang kita jalankan juga boom. Jadi istilahnya baru mengenal 2 tahun yang lalu. Nah, yang kalau pupuk saya sudah jalan lah, tapi untuk kopi ini kan bagaimana caranya istilahnya untuk orang itu kan sekarang apalagi kopi itu banyak yang suka lah, apalagi di Salatiga itu hampir 100 kafe, ratusan kafe itu mulai muncul, dan di sini sangat kuat sekali. Saya ada sekitar di Salatiga ada 1, itu yang pegang anak saya di daerah kota. Mengenalkan ini lebih lagi ke masyarakat, mungkin ada pengalaman dari Mbak Sarah. Oh iya, saya menangkap Bu Esti, intinya Mbak Zahra mungkin bagaimana caranya agar kopinya itu bisa segera sudah dikenal itu, bagaimana bisa istilahnya kompetitif lah. Bagaimana itu Mbak Zahra? Apakah harus dalam dunia digital marketing ini Mbak Zahra? Begitu saya kira. Iya Pak, baik. Kalau dari Bu Hesti sendiri sudah pernah dipromosikan via apa saja ya Bu, kalau boleh tahu? Selama ini saya hanya dari mulut ke mulut ya. Ini saya mulai dengan IG juga, IG. Berarti sementara ini masih pakai Instagram Mbak Zahra, belum sampai yang lain. Iya di Instagram ya berarti ya Bu. Udah coba pasang di marketplace
atau semacamnya, Bu? Oke, ya mungkin jawaban saya adalah sebenarnya oke, itu bagus untuk memulai dari Instagram, dari mulut ke mulut ya, word of mouth itu sebenarnya sangat powerful dalam kita mempromosikan gitu ya. Tapi mungkin kalau word of mouth aja rasanya mungkin kita bisa improve kita bisa tingkatkan dengan ini sih Bu, mungkin dengan sedikit, mungkin sekarang banyak ya Bu, ada paid promote begitu ya, dengan call ya kalau kita sebut dengan key of leaders gitu ya. Jadi kita lihat orang-orang yang punya influence tinggi terhadap kopi, begitu kemudian kita bisa promosikan produk kita melalui orang-orang tersebut. Namun nggak harus ke artis gitu Bu, nggak harus ke artis karena saya tahu itu biaya marketingnya sangat tinggi begitu. Jadi kita bisa ya udah gitu orang-orang yang punya influence tinggi, namun yang memang ya belum selevel artis gitu ya Bu, gitu. Mungkin pecinta kopi, orang yang suka bikin konten kopi begitu, itu sebenarnya bisa kita masuki Bu begitu. Dan itu jadi kita nggak perlu biaya besar untuk mengiklankan begitu. Dan sebenarnya saran saya juga ini sih Bu, selain Instagram juga mungkin bisa ke marketplace yang ada gitu ya Bu di Indonesia. Kan sekarang banyak banget ya Bu marketplace yang sebenarnya itu gratis kan ya Bu untuk mendaftarkan gitu. Mungkin mungkin dari rekan-rekan Ibu kebanyakan via apa gitu, biasanya itu mungkin bisa dimasuki Bu, karena potensi tampil di marketplace tersebut tinggi sekali Bu, mungkin bisa 1000 kali tampil gitu produk Ibu di hadapan para konsumen gitu. Jadi pertimbangannya akan ini ya Bu, maksudnya akan jadi lebih banyak peluang ya Bu, mungkin nggak cuma di Instagram aja, tapi marketplace yang lain. Itu sih Bu mungkin tentang mengiklankan produk begitu sebenarnya. Kalau jawaban dari saya itu sih. Saya mau tanya, saya mau tanya, kan saya juga ekspor kopi nih ya. Ya selama ini saya sudah bayar istilahnya yang setiap tahun tuh ada. Nah, bagaimana caranya kita tuh bisa semakin go internasional. Jadi bukan hanya bayar yang tetap setiap tahun kita kirimi, tapi bisa lebih ke apa ya, banyak ke negara lah. Selama ini kan kita ke Korea gitu, tahun kemarin ke Jerman. Nah, mungkin ada enggak nanti di sini nanti marketplace-nya bisa sampai internasional ke negara yang lain. Oh iya Bu, baik. Jadi sebenarnya ini saya kurang tahu ya kalau di LPM Jateng seperti apa begitu. Tapi yang saya tahu mungkin di beberapa marketplace yang sudah ada begitu, memang ada Bu program ekspor gitu. Mungkin nanti saya bisa chat apa nama marketplace-nya. Mungkin saya bisa chat nanti. Jadi sebenarnya itu bisa Bu, Ibu mendaftarkan program ekspor di marketplace tersebut. Kemudian nanti Ibu akan dapat pelanggan dari negara tersebut gitu. Mungkin kalau Ibu sudah ekspor ke Korea, barangkali Ibu bisa mendapatkan pasar di Filipina, di Singapura, dan di Malaysia begitu. Iya. Karena ini saya juga membantu para petani saya beberapa kan karena pandemi kemarin saya sampai heran juga kalau Indonesia mahal. Kita mau kirim ke daerah Perancis itu, ke negara Perancis itu mau kirim sampel aja 60 kilo itu sampai 20 juta. Padahal kalau kita satu kontainer ke Korea itu hanya sekitar 6 juta, 7 juta gitu. Nah itu yang jadi sekarang permasalahannya kita. Jadi kita mau melintas ke negara lain karena biaya sampelnya itu sangat mahal gitu. Iya Bu, betul. Ya, itu dari saya. Oh ya, terima kasih Bu Esti. Mungkin nanti setelah acara ini selesai, nanti Mbak Jara bisa tukar-menukar WA ke semua peserta. Jadi nanti bisa di follow up secara pribadi ya Mbak Jara ya. Ya nanti bisa itu. Nanti pertemuan nanti bisa sama. Terima kasih Bu Esti. Nanti bisa dilanjut. Yang ketiga ke Pak Ragil. Mbak Jara itu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, dulu kan Mbak Jara pernah bilang ada apa ya yang startup apa yang juga menawarkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sumarna ya. Terima kasih Bu Esti. Ini Mbak Jara ya, kalau tidak keliru Mbak Jara pas
pertemuan kemarin pernah menyampaikan memang banyak tawaran-tawaran dana untuk pelaku UMKM atau apa ya itu yang tidak saya itu. Nah, kebetulan yang Pak Ragil ini, Ketua LPM Sidoarjo ini mendapat tanah hibah untuk dikelola oleh LPM, ya, bisa untuk wisata, dan ini dirintis untuk pertanian melon lah. Lah monggo Pak Ragil silakan ngobrol dengan Mbak Zahra mumpung ketemu nih. Pengetahuan Mbak Zahra ini sudah bekerja di mana Mbak? Tokopedia ya Mbak Zahra ini? Iya Pak, masih probation, masih probation. Kemarin pertemuan, sekarang sudah direkrut di Tokopedia. Tapi karena ilmu itu bisa dikerjakan di mana saja, jadi tetap kita rekrut nanti untuk tim pengembangan UMKM Jawa Tengah. Karena saya dan Prof ini kan bukan bidangnya ya, dan saya harapkan nanti UMKM ini website Jawa Tengah itu kayak produknya Bu Hesti, bagaimana kok bisa baik nanti kita ramu iklannya pakai bahasa Inggris. Saya yakin nanti itu dikenal orang banyak dan nanti iklannya berbahasa Inggris Bu Hesti kita buatkan. Ya, untuk jawab. Dan itu bahasa Inggrisnya saya bertanggung jawab untuk iklan. Oke. Monggo silakan Pak Ragil. Selamat malam Pak Sumarna, matur nuwun atas waktunya. Selamat malam Mbak Zahra Kinanti. Mohon maaf sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Mbak Yara, salam buat Mbak Esti. Mbok saya dikirimi kopinya, nanti tak promosikan di Sukoharjo, Mbak. Iya Pak Ragil, nanti saya minta alamatnya ya. Siap. Gini Mbak Yara. Bisa titipkan saya nanti dekat. Wih. Iya Pak, siap. Malam Mbak Yara. Malam Pak. Saya adalah pelaku usaha UMKM. Apa yang dikatakan Prof. Sri tadi betul, adalah pelaku usaha pembuatan karak gedar, Mbak. Kebetulan Prof. Sri pernah mencoba dan alhamdulillah katanya rasanya enak. Yang jadi permasalahan kami satu, Mbak. Untuk izin lolos membuat PRIT itu kan harus non-borak. Sementara pembuatan karak tersebut tetap memakai borak walaupun masih dalam batas toleransi yang diberi rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, satu pertanyaan, bagaimana cara mengakali supaya bisa lolos izin PRIT sehingga saya bisa mengemas dalam plastik, nanti akan saya jual di toko-toko oleh-oleh atau saya online kan atau gimana gitu loh. Jadi saya menjual mentah. Karena kalau saya menjual mateng itu sangat riskan kalau andai kata saya kirim ke Boyolali, saya kirim ke Semarang atau saya kirim ke Salatiga, pastinya nyampe tempat banyak yang pecah. Itu pertanyaan pribadi saya aja. Baik Pak, sebelumnya ini ya Pak, saya izin bicara juga, saya takut ntar jawabnya ngarang gitu ya, karena sebenarnya kalau dari pengalaman saya belum pernah ini Pak, untuk jualan di komoditas makanan dan minuman begitu ya, jadi sebenarnya saya di bagian barang begitu, jadi makanya tadi yang saya tunjukkan itu saya berupa journaling notebook begitu, jadi saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama begitu karena memang belum ada pengalaman di bidang tersebut. Saya promokan juga ke petani. Dari pupuknya, obatnya juga. Jadi nanti siapapun yang punya produk saya berusaha bantu untuk promo ke kabupaten lain. Siap. Pak, untuk pasarnya sementara dari saya LPM Kendal. Terima kasih, monggo dilanjut yang lain. Terima kasih Mbak Yanti. Jadi ini Mbak Zahra, Mbak Yanti ini sudah pelaku usaha macam-macam ya. Jadi sudah pengalaman lapangan. Dia pelaku ya manajer ya pelaku. Jadi tidak ada bedanya ya Mbak ya. Jadi memang sudah terjun di lapangan. Traktor sendiri, nanam sendiri, jual sendiri. Semuanya. Ya, itu terima kasih. Yang lain tidak ada ya. Ini akan ada satu dari Mas Adit.
kita sampaikan ke Mbak. Itu gambaran kami. Selanjutnya ke Mas Adit. Mohon maaf, ini ada Mas Adit agak telat tadi. Mas Adit dari ITB, kami persilahkan Mas Adit. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mas Adit. Baik Pak, aku izin perkenalan dulu. Saya Ahmad Mujahid. Iya Pak. Ya Bapak Ibu, aku juga baru lulus dari ITB dan Oktober kemarin baru sidang dan alhamdulillah lulus. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan, ya mungkin sama menambahkan Kak Zahra juga ya materinya juga itu tentang bisnis development itu. Nah, tapi sebelumnya aku mau dua yang saya bakal share. Izin Bapak Ibu. Baik, mungkin ini ya, maksudnya udah kelihatan Pak. Oke. Oke. Bapak Ibu, jadi Aksitaru sebenarnya sudah memulai membuat produk-produk baru gitu. Nah, salah satunya itu dapur ngebul. Nah, ini lokasinya tuh di Tegal. Nah, itu lokasinya 15 menit lah dari kota Tegal. Nah, sebenarnya Aksitaru sudah punya MOU dengan dapur ngebul untuk jadiin sekretariat. Nah, dapur ngebul itu sebenarnya punya saya sendiri. Sebuah rumah makan Pak, jadi rumah makan awalnya rumah makan, tetapi pengen gimana di konsep lebih baik gitu, tidak hanya untuk makan tapi bisa menimbulkan ruang-ruang kreatif baru gitu. Nah ini misi-misi, jadi sebenarnya Pak mungkin saya lebih menjelaskan gimana sih saya merumuskan sebuah produk gitu. Yang pertama ada tempat gitu, yang pertama ya nggak mesti ada tempat, ada produknya gitu. Nah salah satunya saya mengonsep Eat Chill Space ini menjadi tolak ukur saya untuk kelanjutannya. Jadi untuk memulai menciptakan produk itu harus ada konsep Pak. Misal nggak harus, tapi diperlukan baiknya ada konsep. Misal ini saya menggunakan eat, chill, and space. Nah, eat itu artinya makan, chill itu ketenangan diri, space itu ruang. Nah, dari situ, dari konsep-konsep ketiga ini, saya menurunkan produk-produk apa sih yang terkait dengan makan, tentang makan, yaitu angkringan, catering, resto. Kemudian untuk menenangkan diri itu biasanya apa sih orang-orang untuk mencari tempat apa gitu. Ada kafe misalnya gitu. Space itu sebenarnya untuk apa aja sih? Misal karena visi saya untuk menciptakan rumah makan ini nggak mesti hanya untuk makan, tapi bisa untuk ruang pertemuan yang kreatif gitu. Nah, setelah keberjalanan waktu, setelah misi-misi itu, jadi saya fokus untuk konsep ketiga itu. Nah, turun menjadi produk-produk baru, ada angkringan, ada kita fokus ke minuman, kopi, sama ruang-ruang kreatif, sama catering gitu foodnya. Nah, ini salah satunya yang produk saya yang sudah yang udah ada, udah mulai dijual. Nah, ini mungkin sederhana, awalnya memang rumah makan gitu, tapi kita harus punya produk. Itu yang kita tekankan. Nah, ini mungkin salah satunya. Nah, sebenarnya kami sudah punya Instagram. Nah, di sini. Nah, sebenarnya di Aksitaru punya inisiatif untuk bisa membangun dengan menjaring UMKM khususnya di Jawa Tengah gitu. Dengan membuat ruang Astolokal ini. Nah, Astolokal ini sebenarnya bukan hanya kita menjual produk-produk Aksitaru, tapi kita juga bisa juga membuat tampilan-tampilan produk UMKM itu lebih menarik gitu. Kita bisa membantu itu karena visi dari Astolokal ini itu mengkoneksikan dan branding ulang lokal-lokal produk. Nah, kami hanya menerima produk-produk lokal saja, tidak menerima impor dan lain-lain. Jadi fokus keaslian produk lokalnya, khususnya di Jawa Tengah gitu. Karena kami juga based on Jawa Tengah dan bisa juga lah untuk luar kota gitu. Kemudian mungkin saya ingin share satu PPT lagi untuk menambahkan materi kali ya. Jadi pengalaman saya di ITB, mungkin saya juga tertarik dengan bisnis manajemen. Makanya dulu pernah ikut lintas matkul di SBM ITB. Nah, salah satunya itu pengembangan merek, Pak. Pengembangan merek
dan rebranding lah gitu. Nah, mungkin ini menambahkan dari Zahra juga ya. Jadi sebenarnya untuk untuk mengembangkan bisnis itu ada 3 sektor gitu, ada 3 utama gitu. Ada brand, mereknya, ada development-nya, ada pengembangan dan manajemennya. Nah, 3 itu satu kesatuan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Apa sih yang dibutuhin untuk brand development management ini? Ada media, market, customer, loyal customer juga, dan faktornya juga ada internal sama eksternal. Nah, internalnya dari kita, eksternalnya dari stakeholder lain gitu. Mungkin kurang lebih ini salah satu. Nah, ini. Jadi untuk menciptakan brand idea itu kita ada brand promise-nya, ada janji, ada positioning. Jadi positioning apa yang dikatakan Zahra itu benar. Jadi brand itu hanya bukan dengan logo atau packaging tapi ada juga dengan brand story. Nah, produknya itu diceritakan, punya story-nya masing-masing. Kayak misal saya juga menciptakan dapurngebul.co itu nggak mesti hanya sebuah logo saja, tapi diceritakan sebenarnya rumah makan untuk apa sih? Bukan untuk makan doang, tapi gimana menciptakan ruang-ruang kreatif. Kita mengadakan sesuatu kegiatan yang bisa menimbulkan aktivitas yang pada akhirnya menarik pelanggan gitu. Kemudian tidak hanya story gitu, tapi dibutuhkan juga inovasi lain. Nah, setelah kita punya misal produk satu, kita juga sebenarnya harus analisis baru, yaitu membuat produk variatif lain gitu. Karena apalagi produk makanan, nah itu hal yang sangat sensitif itu produk makanan, karena selera orang berbeda-beda di berbagai daerah, dan itu mungkin lebih ke situ. Sama ada sales and retail untuk ekspansi bisnisnya, jadi ya bisa diekspansikan sama sales, retail, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada happy experience ini menyesuaikan culture dan budayanya di suatu tempat itu. Jadi ketika kita menciptakan produk, tetapi bisa jadi produk kita nggak bisa dipakai di daerah lain. Misal nggak bisa relate sama lidahnya orang Sunda, lidahnya orang Padang, itu kita harus bisa pintar-pintar ke situ. Mungkin itu saja kurang lebih yang saya bisa sampaikan. Itu kurang lebih yang materi yang pernah saya dapat di ITB gitu. Tapi kurang lebihnya nanti di Aksitaru juga bakal ada marketeer ya, akademi marketeer. Tapi mungkin kelanjutannya sama Mas Eko gitu. Terima kasih mungkin dari saya, Ahmad Mujadid. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, singkat, padat, tapi mengenai ya. Jadi kaum milenial yang barusan lulus tapi sudah punya usaha kayak gitu, suatu saat saya bisa mampir nih Mas. Nah, kalau ke sana tak mampir nih. Lalu kalau ada kopinya nanti bisa kontak sama Bu Hesti ini, produsen kopi ini, nanti bisa share itu kalau ada kopinya. Dan saya minta untuk apa itu presentasinya Mas Adit ini sama Mbak Zahra nanti bisa di-share nggih. Nah, biar kita baca. Enggak apa-apa Mas Adit? Pak. Ya, nanti di-share aja. Ya. Sama berkenan memberikan kontak nomor WA. Oke, nanti saya berikan. Mas Adit, nomor WA-nya saya belum diberi Mas Adit. Coba nanti di chat saja. Di ke saya ya, dikirim ya. Baik, Pak. Nanti saya share ya. Kemarin sekretarisnya itu juga batik. Nah, ini kan bisa Mbak Zahra nanti bisa bersinergi lah gitu. Atau nanti Mas Adit ini juga bisa buka nanti restoran di Rembang atau mana. Jadi bersinergi dengan Pak Gunawan, dengan Bu Sri Martianti, minimal mereka punya pengalaman, punya loyalitas yang bagus gitu loh. Jadi dengan bertemunya saya ini mempertemukan Bapak Ibu semua itu kan biar saling melengkapi, intinya begitu. Dari pelaku usaha bertemu dengan anak-anak muda milenial yang paham IT. Memang ini trennya tren IT ya. Minimal nanti kita akan ada apa sharing pendapat, sharing gagasan sehingga ini bisa membangun apa simbiosis mutualisme itu. Itu gambaran kami. Ke depan Bapak Ibu saya akan mengagendakan pertemuan lagi
mungkin saya diskusikan dengan Mas Eko Aksitaru ini mungkin dengan pembicara-pembicara lain yang lulusan ITB yang memang, tapi untuk sementara ini Mbak Jara udah cukup ini, nanti untuk membackup saya Ibu Hesti ini jelas membutuhkan bantuan dari Mbak Jara. Saya sampaikan ke teman-teman di LPM Jawa Tengah. LPM Jawa Tengah sudah membuka fasilitas berupa web bisnis. Ini yang menjadi langkah kita bagaimana produk kita itu bisa go global. Misalnya yaitu mungkin Bu Hesti. Bagaimana kopi Bu Hesti itu nanti punya brand dikenal di Indonesia. Nanti karena semua LPM di Indonesia ini nanti akan kami arahkan beriklannya di LPM Jawa Tengah ini. Nah, itu nanti kalau udah banyak customer, nah yang jadi pertanyaan Bu Hesti tadi kan bagaimana produk saya ini lebih dikenal dibanding produk lain, lebih eksis, lebih terngiang-ngiang gitu loh, lebih addicted, membuat orang kecanduan kan gitu. Itu kan Mbak Zahra nanti ahlinya, apakah desainnya atau bagaimana. Itu tadi udah ceritakan mengenai storytelling tadi, satu hal yang menarik juga itu